Bismillahirrahmanirrahim. Tak mulai dulu ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hari ini untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk join pada workshop kami untuk memenuhi tugas UAS dari pertukaran pelajar di UHAMKA. Nah, teman-teman, di sini saya perwakilan menjadi moderator dari teman-teman tim saya akan memberitahu sebenarnya workshop ini bertujuan untuk apa. Nah, workshop ini adalah tugas ujian akhir semester dari pertukaran pelajar di UHAMKA yang mewajibkan kami untuk melaksanakan sebuah mini workshop yang nantinya akan memaparkan mengenai self healing. Nah, apa itu self healing dan bagaimana penjelasannya nanti akan kami jelaskan terlebih dahulu. Yang selanjutnya langsung kami realisasi pada hari ini juga. Nah, untuk teman-teman semuanya terima kasih yang sudah on cam, dan yang belum on cam silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Kemudian kami meminta izin untuk merecord mini workshop ini karena nanti akan menjadi lampiran tugas kami. Baik, sebelumnya ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya mau perkenalan dulu ya. Di sini saya moderatornya, namanya Rina Regita Rahma, bisa dipanggil Rina. Saya di sini berperan sebagai mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar di UHAMKA. Baik, saya akan mengenalkan teman saya yang bernama Khoridatul Afifur Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khoridatul Afifur Rahma. Saya juga salah satu mahasiswi yang mengikuti pertukaran pelajar di UHAMKA. Baik, selanjutnya dari Friska Nur Anggraini dipersilahkan. Halo teman-teman, saya Friska Nur Anggraini, bagian dari kelompok, dan saya anggota pertukaran pelajar di UHAMKA. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Atia Salsabila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Salsabila. Saya juga salah satu mahasiswi dari pertukaran pelajar di UHAMKA. Salam kenal teman-teman. Baik, salam kenal Atia. Selanjutnya ada Laila Purnama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Purnama. Saya juga salah satu mahasiswi pertukaran di UHAMKA. Salam kenal teman-teman. Ya, salam kenal. Nah, yang terakhir ada Yuni Sukmawati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Sukmawati. Saya salah satu mahasiswi pertukaran pelajar UHAMKA. Salam kenal semua. Baik, salam kenal Sukma. Ya, itu tadi perkenalan dari tim kami yang mengadakan mini workshop ini. Saya beritahu kembali bahwa workshop ini mungkin tidak seperti workshop-workshop yang lain yang lebih prepare, karena kami juga mengingat sama-sama semester 6 ya kita. Jadi workshop ini memang hanya untuk refresh kita untuk kalian, karena tema kali ini adalah self healing. Nah, sebelum itu kami akan men-share skala
skala perasaan sebelum teman-teman mengikuti workshop ini, dan skalanya akan di-share lewat grup dan lewat chat di Gmeet ini. Untuk skalanya hanya sedikit, jadi mungkin bisa diisi selama 3-5 menit. Seperti itu. Boleh di-share teman-teman? Baik, linknya sudah dikirimkan oleh teman kami bernama Sukma. Silahkan diisi, dan kalau sudah, bilang sudah ya teman-teman. Apa ada yang belum mengisi, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Ya, ditunggu 2 menit lagi, enggak apa-apa, biar pas ya, 16.20. Baik, sekarang sudah menandakan jam 16.20. Kita lanjut. Setelah sebar kuesioner, terima kasih bagi yang sudah mengisi. Selanjutnya adalah pemaparan
materi atau isi dari tema kali ini, yaitu self healing. Yang tema ini akan dijelaskan oleh beberapa tim saya. Boleh di-share screen terlebih dahulu untuk Mbak Friska. Ya, untuk self healing kali ini merupakan workshop psikoedukasi dari mata kuliah kami, yaitu psikologi kontemporer yang ada di Universitas Muhammadiyah Hamka di Jakarta. Kemudian akan dilanjutkan pemaparan materinya. Yang pertama yakni dari Atia Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Rina. Apa sih self healing itu? Secara bahasa, self healing didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang memiliki tujuan untuk menyembuhkan maupun memperbaiki diri sendiri. Sedangkan dari segi keilmuan, self healing lebih mengarah pada proses pemulihan atau penyembuhan yang biasanya diakibatkan oleh gangguan psikologis, trauma, dan sebagainya, yang mana proses pemulihan ini dimotivasi dan didorong oleh klien atau pasien, dan biasanya diatur oleh insting individu tersebut. Tujuan dari self healing adalah untuk lebih mengenal diri sendiri, sehingga kita bisa lebih mencintai diri kita, sehingga kegiatan self healing ini dapat membawa individu menjadi pribadi yang lebih kuat ketika menghadapi masalah. Selanjutnya, siapa sih yang membutuhkan self healing itu? Setiap individu pasti pernah gagal, berada pada titik terendah, putus asa, dan stres. Situasi tersebut tentunya sangat mengganggu, sehingga berdampak pada aktivitas sehari-hari, seperti tidak dapat fokus, lari dari tanggung jawab, pekerjaan terbengkalai, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Jika kalian mengalami hal tersebut, kemungkinan besar kalian membutuhkan self healing loh. Selanjutnya yaitu ada macam-macam self healing. Yang pertama ada care with order, aromaterapi, akupuntur, ekoterapi, memasak, artworking terapi, musik terapi, dan humor terapi. Nah, manfaat self healing itu merupakan salah satu komponen penting agar kesehatan mental tetap terjaga. Berikut terdapat beberapa manfaat dari melakukan self healing. Yang pertama yaitu memperbaiki mood dan meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, membantu mengurangi kecemasan. Ketiga, agar selalu bisa berpikir positif. Dan yang terakhir yaitu menerima diri dan memaafkan masa lalu. Nah, oke. Terima kasih untuk Atia dan Rida telah memaparkan apa itu self healing kepada teman-teman peserta workshop kali ini. Sebelum kita masuk ke self healing yang akan kita bahas kali ini, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira tadi adakah yang menjawab perasaan saat ini itu di skala 1 dan 2? Boleh mungkin on cam dulu. Saya. Siapa ya? Siapa? Enggak apa-apa teman-teman. Yuk kita sharing-sharing dulu. Kalau nggak salah sih saya. Oh, kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah bener deh. Oke. Mbak Iin Sarah Nabila, tadi perasaan saat ini adalah skala 1 dan 2. Itu berarti termasuk skala yang agak rendah ya. Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh teman kami bahwa orang-orang yang memiliki perasaan
yang agak buruk, yang tidak enak, itu sangat-sangat membutuhkan self healing. Nah, kira-kira Mbak ini biasanya kalau lagi self healing itu ngapain ya? Melakukan apa gitu? Apa metode self healing yang biasanya dilakukan? Diem aja sih, bengong. Oh, agak enggak, bukan termasuk self healing ya, tapi emang itu works buat Mbak Iin. Atur pernafasan, diem dulu, tenang gitu. Cuma biar kecemasan juga menurun. Gitu aja sih. Gitu ya. Tadi kalau beberapa hal itu kan, beberapa self healing tadi itu ada aromaterapi, akupuntur, memasak. Itu kira-kira termasuk yang mana kalau Mbak Iin? Mungkin yang aromaterapi. Oh, aromaterapi. Terus setelah aromaterapi itu rasanya kayak gimana Mbak Iin? Apakah menjawab si self healing itu atau memudarkan masalah-masalah Anda? Lebih ke masalahnya itu lebih udah nggak terlalu panik gitu kalau misalnya habis kena aromaterapi gitu. Oh, baik. Boleh, terima kasih Mbak In atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang skala 1 dan 2 saat menjawab perasaan saat ini? Aku sepertinya. Oh, Mbak Asnifa Nurfiana. Oke. Saya tanya lagi ya, apakah Mbak Asnifa ini sudah melakukan self healing karena skala perasaannya 1 sampai 2? Sudah. Wah. Tapi kayak nggak berpengaruh. Waduh, berat ya berarti masalahnya. Oke. Nah, tenang saja Mbak Asnifa Ul Nurfiana, bahwa hari ini, setelah ini langsung saja dari kita itu akan menjelaskan 3 macam metode self healing yang hal itu sudah kami pilih, dan hal itu merupakan metode self healing yang paling tepat kali ini karena kita melalui daring. Jadi selamat mendengarkan penjelasan dulu, pemaparan materi dari teman-teman kami. Nah, kali ini kami memilih art working teori, musik terapi, sama humor terapi. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Laila Purnama. Oke, untuk bentuk-bentuk kegiatan self healing itu salah satunya ada art therapy. Jadi art therapy ini bisa berupa mewarnai, menggambar, coretan, kolase, melukis, fotografi, memahat, ataupun kreasi dengan tanah liat. Nah, tujuan dan manfaat art therapy untuk psikologis yaitu art therapy mungkin melibatkan ahli art therapy dengan mendorong klien untuk berbagi dan mengeksplorasi kesulitan emosional melalui penciptaan dan diskusi. Sedangkan di sisi lain, klien bisa diarahkan untuk memegang krayon dan membuat tanda. Hal ini dianggap mengembangkan cara-cara baru untuk memberikan bentuk perasaan sebelumnya yang tidak bisa diekspresikan. Beberapa manfaat terapi ini merujuk pada AATA, antara lain yaitu memberikan pengobatan yang efektif untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikologis, perkembangan, kesehatan, pendidikan, sampai pada gangguan sosial. Yang kedua, individu yang bisa menggunakan manfaat terapi ini yaitu mereka yang mungkin memiliki suatu trauma. Yang ketiga, penyandang autis, demensia, depresi, dan gangguan lainnya. Yang keempat, yaitu membantu individu dalam menyelesaikan konflik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, mengelola perilaku bermasalah, dan mengurangi stres. Yang terakhir yaitu mencapai wawasan pribadi, serta memberikan kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup dari pembuatan seni. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sukma. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai terapi musik. Nah, next.
Pengertian musik sendiri itu yaitu hasil karya seni berupa susunan nada atau suara dalam urutan kombinasi di mana menghasilkan bunyi memiliki kesatuan dan keseimbangan serta susunan nada yang menghasilkan irama, lagu, dan keharmonisan dalam suatu melodi yang dapat mempengaruhi emosi dan kognisi seseorang. Next. Terapi musik sendiri itu didefinisikan sebagai sebuah relaksasi ataupun usaha dalam meningkatkan kualitas fisik dan mental seseorang dengan menggunakan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre yang membentuk alunan suara hingga tercipta sebagai sebuah musik yang memberikan manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, untuk jenis-jenis musik sendiri itu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, musik meditasi untuk mengurangi stres. Yang kedua, musik pop dan jazz untuk terapi saraf. Yang ketiga, musik klasik untuk mengatur pernafasan. Dan yang terakhir, musik rock untuk meredakan rasa sakit. Nah, dari masing-masing jenis-jenis terapi musik tadi itu memiliki manfaat terapi musik di mana selain untuk membantu mengekspresikan perasaan, musik juga dapat diterapkan menjadi terapi, di mana musik tersebut memiliki kekuatan untuk mengobati, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, emosi, dan mental seseorang. Hal ini disebabkan karena musik bersifat nyaman, menenangkan, berstruktur, membuat rileks, dan universal. Untuk macam-macam metode terapi musik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama terapi musik aktif dan terapi musik pasif. Nah, untuk membedakan mana yang terapi musik aktif maupun musik pasif itu, di mana terapi musik aktif itu melibatkan secara langsung seseorang seperti mengajak audiens atau pendengar untuk bernyanyi bersama, belajar memainkan alat musik, menirukan nada-nada, bahkan membuat lagu singkat. Dan yang kedua, terapi musik pasif itu di mana kita mengajak audiens atau pendengar dengan mendengarkan dan menghayati suatu alunan musik yang diputarkan bersama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Friska Nur Anggraini. Baik, untuk selanjutnya adalah humor terapi atau terapi humor. Terapi humor itu apa sih? Terapi humor itu terapi tertawa yang merupakan terapi dengan menggunakan humor dan tawa dalam rangka membantu seseorang menyelesaikan masalah, baik dalam bentuk gangguan fisik maupun gangguan mental. Terapi tawa atau laughter therapy merupakan suatu sesi latihan tawa berupa gabungan antara beberapa latihan yoga. Misalnya seperti pernafasan, peregangan, latihan tawa dengan stimulus, dan pengolahan sikap bermain anak-anak. Terapi tawa ini juga merupakan metode terapi dengan menggunakan humor dan tawa untuk membantu individu menyelesaikan masalah, baik dalam bentuk gangguan fisik maupun gangguan mental. Penggunaan tawa terapi akan menghasilkan perasaan lega pada individu. Hal tersebut disebabkan karena tawa secara alami menghasilkan pereda stres dan rasa sakit. Jadi dengan tertawa, seseorang akan merasa terbantu untuk mencari jalan keluar atau mencairkan suasana hati dan permasalahan-permasalahan yang ada. Manfaat humor. Jadi manfaat humor ini menurut Herskovits, yang pertama mendapatkan suasana yang lebih rileks. Yang kedua memacu komunikasi pada persoalan-persoalan yang sensitif. Yang ketiga menjadi sumber wawasan suatu konflik. Yang keempat membantu mengatasi pola sosial yang kaku dan formal. Yang terakhir mempermudah pengungkapan perasaan atau impuls dengan cara yang aman dan tidak mengancam. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Friska.
Ya, gini. Tadi sudah diuraikan ya oleh salah satu peserta kami, salah dua, yang bernama Mbak Iin sama Mbak Asnifa, bahwa mungkin mereka-mereka ini membutuhkan metode self healing dalam hidupnya karena ada beberapa permasalahan, dan mungkin dari teman-teman yang lainnya juga. Nah, akhirnya kita berada pada realisasi 3 metode tersebut. Yang pertama yaitu terapi gambar atau art working terapi, terus yang kedua ada musik terapi, dan yang terakhir adalah komedi terapi. Nah, untuk kali ini kami akan mengajak semua peserta untuk merasakan ketiga self healing ini. Dan yang pertama adalah terapi art working dan diiringi oleh musik terapi. Mungkin bisa di share screen gambar-gambar yang akan dilakukan oleh peserta oleh Mbak Friska. Nah, di sini teman-teman ada beberapa gambar mewarnai yang nantinya akan menjadi objek para peserta atau kalian-kalian semua untuk meluangkan emosi kalian, meluangkan perasaan, meluangkan apapun yang ada di dalam diri kalian menjadi self healing, yakni self healing art working therapy. Nah, link ini akan di-share oleh kami melalui grup dan melalui Gmeet ini. Kemudian nanti silahkan memilih salah satu gambar yang paling Anda senangi. Kemudian silahkan diwarnai dengan aplikasi apapun itu, tapi kami menyarankan untuk membuka Instagram kalian saja, kemudian diwarnai pada aplikasi Instagram tersebut, dan nanti jangan lupa untuk diberi nama, kemudian dikirim di grup yang sudah kami sediakan. Baik, untuk pengerjaan pewarnaan ini mungkin hanya kisaran 7 sampai 10 menit, dan di sela-sela kalian mewarnai ini di aplikasi Instagram tadi, kami akan memberikan self healing yang lain, yaitu berbentuk musik, terapi musik yang pasif, yakni terapi musik yang hanya untuk didengarkan dan dinikmati saja. Baik, untuk terapi musik ini juga kami memilih musik meditasi untuk mengurangi stres. Jadi kalian saat mewarnai nanti ya silahkan sambil mendengarkan terapi musik ini, dan silahkan diwarnai sekreatif mungkin untuk meluapkan semua emosi kalian di dalam gambar ini. Apa ada pertanyaan? Tidak. Baik ya, saya ulangi kembali, silahkan dipilih salah satu gambar, kemudian silahkan diberi nama masing-masing, boleh nama panggilan saja, kemudian di save, kemudian dikirim di grup yang sudah ada. Untuk waktunya sekitar 7 sampai 10 menit. Nah, ini pas sekali nanti 16.50 sudah selesai, dan saya akan melanjutkan terapi yang ketiga, yakni komedi terapi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan silahkan dimulai saja. Untuk linknya sudah ada di grup ya teman-teman. Terima kasih.
Baik, teman-teman, apa masih perlu waktu untuk menikmati mewarnai gambar kalian? Masih. Masih, oke. Mungkin kita sepakat di 16.55. Yang sudah mengirimkan sudah 2 orang. Jadi yang lainnya boleh segera ya. Terima kasih. Wow. Oh iya, jangan lupa dikasih nama ya teman-teman gambarnya. Yang sudah mengirimkan enggak apa-apa, nanti kita kasih tagline sendiri aja. Baik teman-teman, karena ini sudah
menunjukkan waktu 16.56, di mana itu lebih dari perkiraan kami. Maka dari itu untuk yang belum, tidak apa-apa, mungkin disimpan dulu karena kita juga masih ada realisasi self healing yang satunya. Jadi yang belum kami tunggu, tapi kami juga akan melanjutkan metode self healing yang terakhir sebagai penutup dari workshop kali ini, yaitu tentang komedi terapi, humor terapi. Nah, humor terapi ini memang teman-teman tidak semua manusia itu selera humornya sama ya kita akui itu, tapi saya dan tim kali ini berharap agar teman-teman yang mungkin hari ini sedang mengalami hari-hari yang kurang enak bisa menikmati pilihan humor dari kita dan nantinya akan mendapatkan hal-hal yang positif atau nanti lebih semangat untuk kegiatan selanjutnya. Baik, boleh di-share screen kan oleh Mbak Friska. Kali ini humor terapinya adalah dari komedian Indonesia yang ternama, yaitu Dodit Maulana. Apa ada yang tahu? Tahu, oke. Tahu. Ya, oke. Nah, setelah ini kita akan menikmati gimana si komedian Indonesia Dodit Maulana untuk menghibur kita sebagai penutup acara kali ini. Yuk, Mbak Friska, yuk. Saya ada Friska lagi. Pertama untuk kali ini adalah seorang komika yang berasal dari Surabaya. Lugu kan? Dia itu suka pakai. Maaf Friska, belum share screen kayaknya. Yourself. Please welcome. Ini dia. Dodit! Oke, silakan menikmati. Turun. Komika terakhir yang akan tampil di pre-show pertama untuk kali ini adalah seorang komika yang berasal dari Surabaya. Lugu kan? Dia itu suka pakai biola karena setelah dia pakai biola dia jadi be yourself. Asik. Please welcome, ini dia, Dodit! Saya menghibur dengan nada melodi biola. Namun saat ini saya akan menghibur Anda dengan nada dan tawa. Yang ini namanya nada ngek. Komika terakhir yang akan tampil di pre-show pertama untuk kali ini adalah seorang komika yang berasal dari Surabaya. Lugu kan? Dia itu suka pakai biola karena setelah
Setelah dia pakai biola, dia jadi be yourself. Asik. Please welcome, ini dia, Doni! Saya menghibur dengan nada melodi biola. Namun saat ini saya akan menghibur Anda dengan nada dan tawa. Yang ini namanya nada ngek. Yang ini namanya nada ngok. Kalau digabung jadi ngek ngok. Selamat malam masyarakat. Nama saya Dodi Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Kehidupan saya beda dengan anak-anak desa yang lain. Anak desa yang lain itu mainannya di sawah, ngejar-ngejar layangan. Saya nggak boleh ngejar-ngejar layangan sama bapak saya. Saya tuh belinya ngejar-ngejar kamu. I love you. Cara makan saya pun beda dengan anak orang-orang desa. Orang desa itu makannya biasanya saya makan itu table manner. Peralatannya harus lengkap. Ada sendok, garpu, silet. Kalau orang Jawa biasa itu makannya nasi pecel, es teh sudah. Saya tidak begitu. Ada hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Hidangan penutup isinya puding dan diakhiri dengan minum wine. Air putih muntah saya. Pizza aja saya gatel-gatel. Mama saya itu bartender. Iya, punya minibar. Dibangun di depan rumah, ada terpalnya. Warung. Isinya itu ya beras kencur, temulawak. Beras kencur campur temulawak. Selain punya warung, keluarga kami itu punya sawah. Dan punya sawah itu makanya kemampuan bahasa Inggris saya itu jelek. Makanya sama guru saya itu saya dikasih tahu, Dodi, kalau kamu mau pintar bahasa Inggris, kamu harus ngobrol di rumah dengan orang tuamu menggunakan bahasa Inggris. Masa bapak ibu saya di sawah saya harus ngobrol pakai bahasa Inggris pas angin berhembus-hembus. Mami, the sky is gray. I want to go now. Ibu saya pasti ngomong ke bapak saya, Pak, anak kita kesurupan, Pak. Saya itu setuju sosial media itu untuk semua orang, untuk memudahkan komunikasi. Saya berencana membuatkan mbah saya Twitter. Jadi mbah saya kalau butuh apa-apa enak, ledit. Mbah butuh keroan, cek DM. Hashtag saya ini pemain biola ya. Jadi pemain biola itu saya sangat menyayangkan loh. Kalau biola di luar negeri itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Misalnya film Superman, backsoundnya seperti ini. Superman-nya tebal. Kalau di Indonesia, backsoundnya jadi seperti ini.
emosi akibat situasi dan kondisi di negeri ini. Iya, saya tuh main biola itu sangat terbawa emosi loh. Koruptor jahat. Terima kasih satu dulu itu. Iya. Dodit, yang gue suka dari lo ya, pemilihan diksi lo, pemilihan katanya itu cocok banget sama personanya. Jadi selamat sore masyarakat. Terus apa tadi, gusar tuh kayak cocok banget, kayak emang orang yang sering bergaul di sawah, jadi emang cocok banget. Terima kasih Bang Raffi. Iya, sama-sama. Oke. Oke, terima kasih Mbak Friska sudah mengajak kita untuk realisasi humor terapi. Gimana nih teman-teman? Kayaknya tadi banyak yang senyum ya, banyak yang ketawa. Termasuk saya sendiri juga banyak ketawa sih, soalnya emang saat kita gundah itu biasanya larinya ke humor gitu ya. Dan ada beberapa juga yang melakukan self healing yang lainnya. Oke. Sebelum kita ke acara yang selanjutnya, saya mau refleksi diri dari teman-teman peserta dulu. Apakah ada yang mau speak up gimana rasanya sudah diajak oleh tim kami untuk self healing mewarnai musik dan humor? Boleh, silahkan untuk mengekspresikan perasaannya kali ini. Mungkin tadi yang merasa bahwa perasaannya di skala 1 sampai 2, ada Mbak Asnifa sama Mbak Iin. Apa mau menjelaskan perasaannya saat ini? Apakah naik atau gimana gitu setelah kita realisasi self healing bersama-sama? Silahkan, dipersilakan untuk Mbak Asnifa dan Mbak Iin. Nambah mood ya, alhamdulillah. Kalau Mbak Asnifa gimana? Iya, sama, nambah mood juga, ketawa tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya lihat di layar ini ada Mbak Sinta, ada Mbak Surya. Ya, boleh. Ada Mbak Hanif Mufaroha, ada Mbak Suryati Ningsi. Sepatah dua kata tentang setelah kita realisasi self healing ini. Boleh, ayo satu-satu. Dari Sinta dulu mungkin. Ya, halo? Atau Mbak Surya Tiningsi? Iya, kalau saya pribadi sebenarnya di awal workshop itu nggak
moodnya memang lagi baik-baik aja, walaupun di situasi yang sekarang yang lagi banyak tugas. Kebetulan memang moodnya lagi baik-baik aja. Cuman selama ikut workshop ini ikut seneng sih, maksudnya kita juga ikut merefresh otak kita sejenak. Kita juga diajakin, nggak cuma dikasih materi aja, kita juga diajakin buat langsung merealisasikan apa itu metode di setiap metode self healingnya kayak gitu. Mulai dari mewarnai, kita juga didengerin musik yang cukup enak, juga disuguhkan dengan apa namanya terapi humor tadi. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ningsi. Alhamdulillah, it means a lot to us ya. Terima kasih atas apresiasi positifnya. Mungkin ada satu lagi untuk penutup kali ini. Boleh, silahkan. Baik, kurang lebih saya sih setuju sama pendapatnya Mbak Ningsi. Tapi saya merasa pas waktu dimainkannya musik itu saya lebih rileks dan malah sedikit ngantuk gitu. Soalnya saya itu tipe orang yang kalau misalnya hatinya tenang, saya itu mudah terbawa suasana dan bisa ngantuk kapanpun. Wah, iya benar-benar nggak apa-apa loh, Mbak Hanif Mufaroha, karena dengan begitu kan jadi kita itu memperbaiki mood ya, terus bisa ngantuk itu juga sebuah blessing, dimana kita nggak perlu merasa pusing yang nggak bisa tidur. Dan terima kasih untuk afirmasi positifnya, it means a lot to us. Dan oke, terima kasih untuk ini ya, afirmasi positif langsung dari Mbak Ningsi dan Mbak Ocha. Yang terakhir ini kita akan menyebar kuesioner lagi, dan ini adalah kuesioner terakhir di mana hasil dari kalian mengikuti workshop kita kali ini, dan linknya akan di-share oleh tim kami di grup dan di chat. Untuk pengisiannya juga cuman 3-5 menit aja ya. Setelah itu kita ke sesi dokumentasi lalu penutup. Terima kasih. Allahu Akbar. Apa ada yang belum mengisi kuesioner, teman-teman?
Ih, video lebih bagus. Baik teman-teman, kami cukupkan sampai di sini untuk pengisian Giform terakhir. Nanti yang belum bisa mengisi setelah proses dokumentasi. Untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu karena kami akan melakukan beberapa sesi dokumentasi, yakni 3 kali sesi. Kita samakan dengan topik kali ini ya. Oke, yuk teman-teman yang masih belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Oke, untuk Mbak Friska siap dokumentasi ya? Siap. Siap, oke. Yang pertama kita akan dokumentasi yang mencerminkan sebuah self healing artworking. Terserah gimana. 1, 2, 3. Oke. Oke. Lagi ya. Ya, yang kedua ini kita tentang musik. Ekspresi kita tentang terapi musik. Terserah gimana. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir ini tentang terapi humor. Terserah Anda mengekspresikannya sebagai seperti apa, terserah. Siap ya? 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya untuk workshop kami sebagai penyelesaian tugas akhir di pertukaran pelajar UHAMKA. Terima kasih dan kami meminta maaf apabila ada salah kata, kekurangan atau apapun itu, semoga dimaafkan. Dan harapan kami adalah setelah kalian sudah realisasi dari ketiga self healing ini, semoga mood kalian sekarang jadi baik. Terus kecemasan-kecemasan yang ada di diri kalian juga berkurang. Dan kami berharap kalian selalu berpikir positif dan semangat semester 6. Semangat teman-teman. Oke, sekian dari saya selaku moderator. Saya mewakili teman-teman, terima kasih banyak. Dan untuk beberapa yang mungkin belum mengirimkan gambar atau belum mengisi kuesioner, silahkan diisi terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat semester 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.